Balik lagi di vlog Roy Kiyoshi. Nah, kali ini saya akan memenuhi janji saya di mana saya akan menjawab Q&A dari teman-teman di DM Instagram yang udah rame dan udah banyak banget kirim-kirim semua pertanyaan. Tapi maaf teman-teman, aku cuma bisa ngasih beberapa pertanyaan dari teman-teman yang terpilih dan yang menarik. Langsung aja ya, kita masuk ke pertanyaan yang wah bejibun banget nih sebenarnya, gila. Bener-bener luar biasa ya. Thank you banget teman-teman yang udah kirim semua ini melalui direct message. Semuanya thank you. Bener-bener luar biasa sekali animo masyarakat terhadap saya. Kita akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Santia_Rere. Kak Roy Kiyoshi pernah terpuruk tapi bisa bangkit lagi, gimana caranya? Terima kasih. Oke, buat Santia Rere, gini, aku pernah mengalami titik terburuk dalam hidup aku, yaitu dimana aku punya kasus, aku tersandung kasus hukum seperti itu karena membeli obat tanpa resep. Dan memang semua orang udah pada tahu dan media juga udah banyak nge-blow up tentang itu. Namun apa yang terjadi adalah suratan takdir memang harus dijalani. Yang harus aku jalani, ya aku jalani gitu. Dan saya menerima itu adalah bagian dari kisah hidup saya. Jadi intinya saya itu jadi bisa menerima dalam hidup. Artinya ketika ada tersandung kasus masalah, itu jadinya saya bisa nerima, oh ya, oke, saya harus melewati. Dan lagi pula sebenarnya saya dikelilingi oleh orang-orang yang baik, keluarga, fans, dan teman-teman saya, dan apalagi cici-cici angkat saya semuanya, dan banyak koko-koko, kakak-kakak yang luar biasa. Makanya saya bisa bangkit dari keterpurukan. Itu dia jawaban buat Santia Rere, semoga menjawab pertanyaan kamu. Intinya harus bisa menerima, lalu harus bersyukur, karena setelah ada hujan badai, saya yakin pasti ada pelangi. Itu aja. Next, pertanyaan berikutnya dari KCL7. Hai Ko, I want to ask about how do you maintain your energy? How do I maintain my energy? Itu kayak meditasi. Pertama meditasi, kedua itu adalah berpikir secara positif. Oke, ada masalah pasti berlalu, pelangi akan datang, dan energi kita selalu positif. Kemudian maintain energi adalah kita harus berkumpul dengan orang-orang yang positif. Aku suka berkumpul dengan orang-orang yang banyak ketawa, otomatis memberikan energi yang positif bagi aku. Ketika aku pulang syuting, capek, udah gitu ketemu orang yang bercandaan lucu gitu, aku ketawa lagi, energi aku balik. Jadi itu dia salah satu cara agar energi aku selalu positif. Selain daripada meditasi, makan yang bergizi, terutama aku vegetarian, jadi aku nggak bisa makan daging-dagingan. Konon kabarnya kalau daging ini cuma mitos dan kita nggak tahu faktanya seperti apa. Ada beberapa orang yang menganut paham bahwa daging ketika disembelih, hewan tersebut mempunyai satu hawa kebencian gitu, hawa yang sangat-sangat ketakutan. Ketika ayam lehernya digorok, ayam tersebut ketakutan gitu. Jadi mereka mempunyai paham ketika makan daging itu menularkan hawa negatif buat orang tersebut. Tapi ini masih ambigu dan saya tidak terlalu gimana karena saya open minded. Jadi salah satu caranya seperti itu, berkumpul dengan orang-orang positif, makan makanan yang bergizi, dan selalu ketawa. Thank you. The next questions dari I am Jovan Flavius. Shalom. Roy, adakah bakat unik indigo itu boleh diwarisi atau bagaimana keberadaannya? Ini aku agak kurang mudeng dengan pertanyaan ini gitu. Mungkin yang dimaksud dengan I am Jovan Flavius adalah indigo mungkin diwarisi atau tidak kali, atau seseorang bisa menjadi indigo atau tidak kali ya. Oke, aku jawab. Seseorang bisa menjadi indigo karena orang tersebut mempunyai darah atau gen indigo. Misalnya, mama papanya adalah seseorang yang punya indera keenam dan mempunyai tendensi kecenderungan indigo. 60-70% itu anaknya pasti akan indigo juga gitu. Walaupun anak pertama nggak indigo, anak kedua pasti indigo.
Yang terjadi dalam, ini contoh kasus ya, kebetulan kamu juga nanya Roy Kiyoshi, jadi aku akan mengungkap faktanya keluarga aku. Jadi nenek aku adalah salah satu peramal orang Belanda yang meramal menggunakan kartu ceki. Jadi itu, itu buyut ya, buyut aku adalah seorang peramal Belanda yang menggunakan kartu ceki. Kemudian dari pihaknya papa, neneknya adalah seorang dukun lokal di suatu daerah Sumatera sana. Lalu mereka lahir dan punya keturunan, kemudian lahirlah papa, kemudian lahirlah mama. Papa dan mama itu juga orang yang mempunyai indera keenam. Nah, nggak heran anak pertama mungkin normal. Indigo bukan nggak normal, tapi mempunyai special gift. Anak pertama kokoku, yang mana kokoku adalah seseorang yang berpikir secara praktis, tidak indigo, lurus, tidak loncat-loncat, nggak yang moody gitu. Lalu lahirlah aku, Roy dengan segala bentuk gift-nya dan kekurangannya itu yang aku rasain. Jadi intinya indigo itu bukan diwarisi, tapi bisa diturunkan secara otomatis. Seperti itu. Next questions, Gabriel Sonhe. Kak Roy, mau ngapain untuk kedepannya? Oke, ini bagus banget pertanyaannya. Ketika aku waktu pas lagi di dalam sekolah selama 5 bulan di RSKO ya ibaratnya, saya selalu punya nazar. Nazarnya itu adalah saya ingin terus berbuat baik terhadap semua orang dan terhadap semua makhluk hidup. Jadi ketika saya keluar tuh nazarnya itu. Nah ketika sekarang sudah diberi kebebasan lagi, mendapatkan hak-hak yang aku mau, menjalankan kewajiban yang Roy Kiyoshi harus jalankan, aku megang tuh nazar itu. Jadi ketika ditanya, mau ngapain nih ke depannya? Aku akan terus berbuat baik ke semua orang, semua makhluk hidup, ke semua hewan, ke pemulung, ke anak-anak yatim, ke orang yang buta. Aku suka sekali terjun ke jalan. Bahkan aku relain pakai sendal jepit, turun dari mobil aku langsung kasih bantuan apapun yang bisa aku bantu ke mereka. Selain daripada kegiatan sosial, kedepannya aku akan nerbitin satu buku lagi, jilid kedua. Moga-moga bisa diterima masyarakat lagi, seperti buku pertama bestseller. Kedua juga aku menjalani bisnis baru yang mudah-mudahan ini jalan. Di bidang makanan satu, di bidang kedua adalah ya aku nggak bisa kasih tau lah yang kedua bisnis apa. Yang penting tungguin aja semua brandnya dari Roy Kiyoshi. Ya, semoga bermanfaat dan menjawab pertanyaannya. Next, dari Iza 1409. Hai Iza. Kak Roy, penelusuran dong di Semarang Lawang Sewu, ditunggu YouTube-nya, tayangannya. Oh, dia minta aku melakukan penelusuran di Lawang Sewu. Ini buat Iza. Saya itu udah melakukan penelusuran di tahun sekitar 2017 itu aku udah menerbitin episode YouTube Lawang Sewu. Apa yang terjadi di sana adalah Lawang Sewu tidak seseram yang ada pada tahun era 99 dan 2000-an. Pada kala itu tahun 2017 aku ke Lawang Sewu, aku ngerasa Lawang Sewu itu udah nggak seserem yang kayak dulu gitu loh. Memang benar ada banyak pintu dan banyak jendela, namun yang terjadi di sana adalah banyak perbaikan dan banyak pembersihan. Jadi kesan gelap yang muncul ketika kita tahu ada tayangan yang inisialnya DL waktu zaman dulu tahun 2000-an pernah membahas Lawang Sewu. Itu sangat serem sekali karena ada penampakan. Yang terjadi sekarang itu sudah berubah, sudah bagus, menjadi cagar wisata yang sangat nyaman. Bahkan Lawang Sewu itu digunakan aulanya sebagian untuk acara. Itu yang menarik jadinya. Biasanya dulu tertutup acaranya, hallnya tidak pernah digunakan. Namun Lawang Sewu buat pameran, buat orang menikah, orang wedding itu udah boleh disewakan. Jadi seperti itu ya, semoga Iza tahu aku udah pernah melakukan penelusuran ke Lawang Sewu. Next, 19 Fatimah. Dia bertanya, kok aku mau tanya dong, apa sih tujuan hidup Koko dan siapa orang yang menginspirasi Koko? Tujuan hidup aku tadi seperti yang aku jawab. Aku pengen terus melakukan kegiatan sosial, melakukan banyak kebaikan terhadap hewan, makhluk hidup, dan manusia lainnya. Tapi juga selain berkibar di dunia entertainment lagi dan melakukan terus karya di dunia pertelevisian dan dunia digital, saya juga
apa ya, senang melakukan kegiatan sosial. Jadi tujuan hidupnya seperti itu, sukses di karir dan harus melakukan kegiatan sosial. Siapa sih orang yang menginspirasi Koko? Banyak banget. Banyak banget orang yang menginspirasi aku. Let's say sebenarnya Roy Kiyoshi ini juga banyak belajar dari beberapa tokoh atau public figure ya. Sebelum menjadi Roy Kiyoshi pun aku pernah ikut dengan ini cuma di sini ya, di YouTube channel aku, kalau aku cerita yang sebenarnya, bahwa aku banyak dapat pelajaran dari Farah Angsana. Beliau adalah seseorang yang luar biasa buat saya. Beliau adalah seorang yang leader. Beliau adalah seorang, bagi saya, seorang mami yang baik. Farah Angsana adalah seorang desainer internasional yang sudah terkemuka tentunya di Amerika dan Europe. Menurut aku dia banyak mengajarkan Roy Kiyoshi ini harus seperti ini, Roy Kiyoshi harus seperti ini, seperti itu. Bagaimana berbicara di publik, bagaimana menjawab pertanyaan di publik, dan sampai table manner pun aku diajarin sama Farah Angsana. Hai Mami, kalau Mami nonton, aku thank you banget ya sampai saat ini. Kedua adalah mamaku. Mamaku adalah sosok yang luar biasa karena saya tahu banget dari kecil tuh ngurus saya tuh susah banget. Pertama aku nakal. Kedua aku cengeng. Aku mau menang sendiri ketika waktu masih kecil gitu ya. Di sekolah selalu bawaannya gambar mulu. Makanya cara mendidik mamaku tuh luar biasa bagus dan menginspirasi aku untuk menjadi anak baik. Kenapa? Karena nggak semua orang, seorang ibu tuh open minded. Itu mamaku orang yang luar biasa. 3, ada beberapa orang tokoh public figure, Robi Purba, Bayu Oktara, semua itu luar biasa mengajari aku bagaimana public speaking dan bagaimana menggali informasi yang ada di otak, kemudian disampaikan melalui walaupun itu gambaran visual, bagaimana kamu bisa mendeskriptifkan dalam bentuk words atau kata seperti itu. Banyak banget yang aku nggak bisa sebut siapa-siapa aja menginspirasi aku, dan tentunya aku mau ngucapin terima kasih juga untuk semua orang yang telah mendukung saya, para fans ketika aku tersandung kasus. Dari situ aku jadi tahu, wah ternyata banyak orang ya yang dukung saya dan yang tentunya gara-gara fans juga aku terinspirasi untuk terus berbuat baik. Seperti itu. Semoga menjawab ya. Thank you 19 Fatima. Next, pertanyaan berikutnya dari Maharani Ganesha. Kak, jadi anak indigo itu rasanya kayak gimana sih? Pernah takut nggak sama hantu yang nyeremin banget? Jadi anak indigo itu gimana ya? Mau jujur kan? Ya gini deh, ada enaknya ada enggaknya. Enaknya mungkin ya punya special gift. Tapi nggak enaknya adalah ketika kamu mengetahui sesuatu tuh lebih awal. Dan kalau misalnya bagus ya syukur. Kalau jelek ya gimana gitu kan. Misalnya deh aku pernah punya vision waktu pas SMP itu kakekku bakal meninggal. Itu tuh menghantui banget kan. Sebagai anak indigo tuh kan stres banget kan. Kakekku bakal meninggal. Aku manggil Engkong. Ma, Engkong bakal meninggal loh mah. Ada peti mati, ada lilin, ada bunga. Mama bilang gini ke aku, Dek, lu jangan ngomong sembarangan, orang Engkong sehat-sehat kok, nggak mungkin. Kata mama gitu. Iya juga sih ma, kayaknya nggak mungkin ya. Tapi kok Dede lihat ada bunga, ada peti mati, itu menghantui loh. Makanya jadi anak indigo tuh rada-rada capek juga gitu kan. Nggak lama setelah itu, selang 3 hari atau seminggu, Engkongku meninggal di kamar mandi dalam keadaan duduk dan dia didiagnosa sakit jantung. Itu dia. Dan mama langsung stres berat, langsung kita semua terbang ke Surabaya karena mamaku dari Surabaya. Itu yang bikin aku jadi gini loh. Wih gila ya, ternyata anak indigo itu segitunya gitu ya. Punya vision yang berat tapi nggak bisa nolong orang. Apa yang harus terjadi ya terjadilah. Seperti ini, saya tahu akan ada kasus hukum, tahu gitu, saya catat di handphone juga. Cuman gimana juga gitu loh, mau ngubah juga nggak bisa. Jadi yang saya tahu bakalan terjadi, saya akan dijatuhkan seperti apa? Iya, bukan jatuhkan, maksudnya bakalan mengalami proses nggak enak. Itu saya punya firasat gitu, saya selalu sembahyang, moga-moga saya nggak ada kasus hukum, moga-moga saya nggak ada kasus hukum. Selama seminggu itu saya stres banget.
Makanya ketika ditanya gimana jadi anak Indigo, rada nggak enak juga sih sebenarnya, kadang menghantui gitu. Jujur kamu kan nanya tadi kan, takut hantu apa enggak? Enggak, aku nggak takut hantu. Aku lebih takut sama orang. Karena karakter orang itu susah ditebak. Karakter orang itu berbagai macam, punya niat yang berbeda gitu. Jadi menjadi anak Indigo overall rada banyak yang nggak enaknya, tapi jujur aku berterima kasih lah terhadap Tuhan Yang Maha Esa memberikan aku special gift menjadi anak Indigo. Dengan karya-karya yang udah aku buat, itu pokoknya aku tetap bersyukur lah sekarang yang terlahir jadi Indigo, ya tetap bersyukur aja walaupun banyak yang menghantui aku. Ya udah, itu mau diapain gitu kan, bersyukur aja lah intinya sekarang mah. Thank you buat teman-teman yang udah kirim pertanyaan Q&A. Terima kasih sekali terhadap Animo Masyarakat dan teman-teman. Saya ngucapin terima kasih juga buat fans. Nanti kita sampai jumpa lagi buat Q&A berikutnya. Pokoknya jangan lupa tonton terus, masih ada vlog-vlog misteri, lifestyle, dan yang lain-lain yang menarik. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share. Bye-bye!